Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol bareng Idai Official. Video kali ini, konten kali ini kita akan membahas seputar pertandingan Persib menghadapi Madura United dengan skor telak 1-4. Persib Bandung berhasil membawa poin penuh dari Madura menuju Bandung ya. Dan pertandingan itu berjalan dengan sangat-sangat seru, beberapa gol yang diciptakan oleh pemain-pemain yang luar biasa ya. Namun sayangnya ya mungkin saya tidak bosan-bosan akan membahas tentang Ramon ya nanti, tapi ya di pertengahan atau di akhir ya. Oke, jadi kita akan membahas dulu perjalanan pertandingan ya. Pertama itu ada gol dari Luciano Gocucea ya, gol pertama yang berhasil menembus gawang Miswar Saputra ya. Ini luar biasa ya, tendangan dari luar kotak penalti, roket dari Luciano Gocucea ya. Nah, ini itu sebelum gol Luciano itu sudah ada percobaan dari Federico Barba ya, yang mungkin masih melenceng ya. Dan dicoba kembali oleh Luciano Gocucea dan akhirnya berhasil menembus gawang dari Miswar Saputra ya. Dan ya ini gol yang kedua diciptakan oleh bek asal Italia Federico Barba ya. Federico Barba berhasil menyundul bola dengan cerdik gitu ya. Dia tidak langsung menyundul ke arah gawang, namun dia memantulkan dulu bola ke tanah dan si bola memantul, dan ketika si penjaga gawang mati langkah ya sudah selesai ya. Itu bola sudah lewat gitu ya. Ketika penjaga gawang Miswar Saputra mati langkah, ya bola sudah lewat lah. Luar biasa ya, ini Federico Barba luar biasa ya. Dan gol yang ketiga yang dicetak oleh Barros ya, siapa lagi kalau bukan William Barros ya. Karena tidak adanya Andrew Jung, mungkin Andrew Jung ya diistirahatkan ya oleh Coach Bojan karena dia beberapa kali terus bermain ya menjadi starter ya, dan mungkin ya ini istirahat bagi Andrew Jung ya. Ya, gol yang ketiga dicetak oleh William Barros, luar biasa ya. Itu skema yang luar biasa. Nah, sebelum kejadian gol itu sebenarnya ada pelanggaran di kotak penalti, namun bola itu masih dikuasai oleh William Barros ya. Dan ya yang dilanggar itu Berginho, kalau nggak salah ya, Berginho dilanggar di dalam kotak penalti dan Barros berhasil mengambil bola dari pemain Madura, bek Madura ya, dan ya kelar semua. Ya, itu respon cepat. Dan ya sebelum gol Barros itu, semenit sebelum gol Barros itu ada gol dari pemain Madura, siapa ya? Balotelli, iya Balotelli kalau nggak salah ya. Balotelli dia berhasil mengeksekusi penalti dengan mudah ya dengan ke gawang Teja Paku Alam. Namun Teja Paku Alam tampil dengan gemilang, luar biasa Teja Paku Alam ya. Dia beberapa save, mungkin jika tidak Teja yang menjadi kiper ya, jika bukan Teja yang menjadi kiper sudah banyak kebobolan, karena ada beberapa save yang dilakukan oleh Teja ya, terutama tendangan dari luar kotak penalti itu. Siapa ya pemain yang di tengah itu, lupa saya namanya. Dan ya gol yang keempat dicetak oleh The Professor Tom Haye ya, luar biasa. Tom Haye akhirnya pecah telur ya. Tom Haye pecah telur, dan mungkin kita menunggu Berginho dan juga Ramon Tanque ya. Ramon dan Berginho yang belum pecah telur ya, hampir semua sudah pecah telur. 3 Ramon dan juga Berginho yang belum pecah telur. Ya juga kita akan lihat Persib ya. Di selanjutnya Persib ketika liga libur ya, libur jeda internasional ya. Ini
SEA Games gitu. Jadi Persib itu masih tetap bermain ya, karena masih ada dua laga tunda ya, lawan Borneo dan juga lawan Malut. Dan lawan Borneo itu kita akan bermain di besok Jumat ya, Jumat Jumat ini ya, Jumat. Dan habis itu lawan Bangkok di GBLA juga, lawan Bangkok di GBLA tanggal 10 ya, itu menjadi laga penentu. Nah ini ya yang seru ya, mungkin tanggal 10 akan menjadi tangis bagi para bobotoh, entah itu tangisan kecewaan atau rasa bangga kepada Persib gitu ya, entah ya. Tapi semoga saja Persib lolos ke 16 besar gitu ya, menjadi juara grup ya. Dan di tanggal 14 nanti setelah lawan Bangkok, Persib akan menghadapi Malut United yang skuadnya sekarang skuadnya diperkuat oleh hampir seluruh mantan pemain Persib, terutama sang legend Ciro Alves ya, luar biasa ya. Ciro Alves, David da Silva, Tyrone Delpinho ada di sana, dan Gustavo Franca ya. Mungkin untuk Dimas Derajat mungkin tidak akan bermain karena dia statusnya pinjaman ya. Dan ada juga mantan juga yang sebelumnya Freds Butuan ya. Berarti ada 5 mantan yang akan bermain mungkin, tapi ya kita tidak tahu. Mungkin ya akan ada yang tidak akan bermain dari 5 itu ya. Nah ya, permainan akan sengit ya Persib di bulan Desember, jadwal sangat padat. Persib itu tidak satu bulan sih ini, dari 1 sampai tanggal 26 26 hari Persib bertanding sebanyak 5 laga, terutama yang di ACL 1 ya, di melawan Bangkok United. Persib akan menghadapi 5 laga dalam waktu 26 hari. Coba kalian bayangkan, jangar kumaha bojan eta hulu anjir, menghadapi Borneo yang sekarang memuncaki klasmen sementara di Super League. Kedua, melawan Bangkok, ini hidup dan mati. Ketiga, menghadapi Malut United. Dan yang keempat, menghadapi Bayangkara FC. Dan yang terakhir, menghadapi PSM Makassar. Ya, itu. Dan ya, kita kembali ke pertandingan yang berjalan kemarin ya. Saya minum dulu ya guys ya. Saya seperti biasa minumnya le mineral anjay. Ya, kita kembali ke pertandingan yang akan menjadi bahasan kemarin. Ada beberapa kartu yang diberikan, tapi Eliano mendapatkan kartu kuning ketiga ya. Akumulasi kartu kuning itu kan 4 ya. Tong Haye masih bisa bermain. Gua belum tahu nih Putros kemarin kena kartu kuning, apakah dia mendapatkan akumulasi ya dan tidak akan bermain di laga berikutnya. Tapi ada yang bilang gini ya, nanti lawan Borneo bisa bermain, cuma kan karena lawan Borneo itu laga tunda ya, berarti bisa bermain. Tapi saya belum pasti tahu ini ya, belum tahu pasti akan bisa bermain atau tidak gitu ya, kalau terkena akumulasi ya. Dan ya seperti yang akan saya bahas ya, Berginho juga ya. Sebelum ke Ramon, kita ke Berginho yang belum pecah telur juga. Sebenarnya peluang dari Berginho cukup banyak ya, kemarin cukup banyak dari Berginho peluang ya, namun belum berhasil mengeksekusi dengan baik ya. Berginho itu dari 3 gol itu yang dicetakkan oleh Persib, dia masuk terus dari permainan gol itu gitu ya. Dia ada bola dari Berginho juga, dari lewat gol itu, 3 gol itu semua itu ya, ada peran dari Berginho gitu ya.
Dan ya kita akan membahas tentang Ramon Tanque ya. Saya tidak bosan-bosan membahas tentang Ramon Tanque yang belum berhasil pecah telur ya. Sebenarnya Ramon itu ya seperti yang saya lihat, Ramon adalah tipe yang striker yang ngotot. Cuma sayangnya mungkin di Liga Kamboja dia jadi top skor, di Liga Indonesia dia malah down gitu ya. Entah perbedaan Liga Indonesia dan Liga Kamboja itu jauh gitu atau gimana. Dan ya mungkin ada dua pemain dari Liga Kamboja juga yang menjadi top skor ya, menjadi top skor di Liga Kamboja kemarin musim lalu bersama Ramon juga ya. Satu pemain Bayangkara ya yang bersama Ramon jadi top skor di Liga Kamboja. Namun ketika pindah ke Indonesia dia tidak berhasil mencetak gol. Tapi saya tidak tahu sih ya pemain Bayangkara itu udah nyetak gol atau belum. Tapi Ramon ini belum bisa mencetak gol, dan tapi ya kontribusi Ramon ini kepada tim yang sangat luar biasa sebenarnya. Dia masih berusaha keras untuk mencetak gol ya. Ya mungkin ini belum harinya bagi Ramon, dan kemungkinan ya saya sudah bertanya-tanya kepada AI ya. Ini AI ya, bukan saya yang bilang ya. Saya bertanya kepada AI, apakah Ramon masih layak bertahan atau tidak di Persib Bandung? Nah, saya bertanya seperti itu kepada AI ya, bukan kepada A1 ya, sorry ya, pada AI. Jadi saya bertanya dan dijawablah oleh AI, Ramon bisa bertahan di Persib Bandung, tapi dia dalam 5 laga setelah lawan Madura ini dia harus mencetak gol, minimal 1 sampai 2 gol lah di 5 laga di bulan Desember inilah. Di 5 sampai 6 pertandingan ini Ramon harusnya bisa mencetak gol ya. Tapi kan AI beda ya dengan pemikiran pelatih gitu ya. Jadi ya kita, itu menurut AI ya, bukan menurut saya ya gitu ya. Jadi ya kita kembali lagi, Ramon kemarin mendapatkan beberapa peluang dan mendapatkan support juga dari para pemain lainnya seperti Barros, seperti Berginho juga memberikan umpannya kepada Ramon. Namun ya sayang sekali. Tapi ya saya melihat ada satu peluang Ramon itu sangat cantik luar biasa ya. Itu ketika shoot, namun sayang sekali berhasil ditepis oleh Miswar Saputra ya. Ini kenapa gitu? Ketika Ramon yang menjadi starting, kenapa pemain lawan itu tiba-tiba jadi apa ya, pemain yang luar biasa gitu, kiper yang luar biasa ya, berhasil save serangan Ramon luar biasa ya. Ketika Ramon pegang bola itu ya luar biasa lah, tekanan yang luar biasa ya. Jadi mungkin Ramon striker yang ditakuti oleh mereka. Namun ya walaupun Ramon belum mencetak gol gitu ya, karena itu alasan Ramon mungkin untuk belum mencetak gol ya. Dan di laga selanjutnya Persib akan berhadapan dengan pemuncak klasemen Borneo FC di hari Jumat tanggal 5 Desember ya. Persib Bandung akan berhadapan dengan Borneo FC di Stadion GBLA. Dan ini harusnya ya 100% Persib bisa mengalahkan Borneo minimal 1-0 gitu ya. Tapi Borneo juga ada intensitas untuk menang, karena di laga sebelumnya menghadapi Bali United Borneo itu harus kalah 1-0 ya, di kandang sendiri gitu ya. Berarti dia juga sekarang sedang mengincar kembali kemenangan gitu. Dan laga ini di laga lawan Persib gitu ya. Dan semoga ya ini menjadi dorongan juga buat Persib ya. Ya saya akan juga membahas ya. Sebelum selesai kita akan membahas ada 2 pemain yang menjalani debut pertamanya ya, yaitu Alfiandra Dewangga yang menjalani debut pertama, bermain dengan sangat luar biasa, dan dia berhasil mendapatkan kepercayaan dari Bojan Hodak. Ya sempat bilang Bojan Hodak setelah after match menghadapi Madura United. Jadi Dewangga itu sebelumnya memang belum menunjukkan performanya, tapi ketika melawan Madura kemarin dia di latihan itu menunjukkan performanya. Jadi makanya itu alasan Bojan memainkan Dewangga ya. Dan
ya jelas Dewangga membuktikan di lapangan ya, bermain dengan sangat baik ya, berhasil menghalau bola walaupun ada beberapa pelanggaran ya. Dan yang saya bahas inilah pemain muda ya asal Bandung ya, umur 17 tahun ya, sudah bergabung dengan Persib senior, luar biasa, Nazril Alvaro. Wow ya, dia bermain menggantikan kapten Persib Bandung Mark Anthony Klopp ya, yang harus dikeluar dan digantikan oleh Nazril Alvaro. Ya, Nazril itu dia juga kemarin sempat bermain di timnas U17 dan berhasil menjadi man of the match di ajang Piala Dunia ya, di laga terakhir timnas U17 ya. Namun sayangnya timnas U17 tidak bisa lolos ke laga berikutnya ya. Ya, Nazril bermain sangat baik walaupun ya ada satu kartu kuning gitu ya. Ini wajar ya, sebenarnya buat anak muda itu wajar. Jadi ini untuk Nazril ini menjadi cobaan lah. Jadi harus kedepannya harus bisa perform lebih baik supaya bisa dipertahankan oleh Bojan Hodak. Oke, jadi kita sebelum menutup ini buat teman-teman semua ya yang suka konten gua, ya yang selalu support gua, terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe buat teman-teman yang suka konten gua. Oke, mungkin begitu saja konten gua kali ini ya. Kita akan bertemu di pertandingan berikutnya dan di video berikutnya gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Salam satu biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya mau cek outfit dulu ya. Kalian bisa lihat ini sudah memakai jersey player issue home dan juga celana player issue home yang digunakan pemain. Jadi sekarang Persib Store itu tidak hanya menjual jersey ya kemarin, jadi ya, karena ada permintaan dari beberapa supporter ya yang menginginkan celana pemain, jadi ya Persib Store mengadakan juga celana ya. Buat kalian yang mau CO, mungkin ada di online shop di Shopee dan Persib dan TikTok Shop Persib Official Store ya. Kalian bisa kepoin di IG, mungkin ada linknya juga ya. Ya pokoknya begitu saja. Kalian bisa lihat apakah sudah cocok menggantikan Ramon ya. Anjing, tinggali bos. Tinggali cocok kan gantikan Ramon bos, mantap lah.